Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pengendalian dan pengontrolan mikroorganisme. Sebelumnya kita harus mengerti dulu nih apa pengendalian dan pengontrolan mikroorganisme. Berikutnya. Nah, pengendalian dan pengontrolan mikroorganisme ini adalah untuk membatasi pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan pada hal ini yaitu, menyebabkan penyakit ataupun infeksi dari pertumbuhan mikroorganisme yang tidak terkontrol. Nah, pada, cara untuk membatasi pertumbuhan mikroorganisme ini akan dijelaskan pada, slide selanjutnya. Pengendalian pertumbuhan mikroba bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi atau penyakit, mencegah kerusakan bahan oleh mikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki pada suatu media pertumbuhan bakteri. Kemudian ada upaya mengendalikan mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada cleaning dan sanitasi, kedua sterilisasi, ketiga disinfeksi, yang keempat antiseptis. Next. Yang pertama, cleaning dan sanitasi. Ini memiliki prinsip kerja yaitu menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroorganisme atau mikroba itu sendiri. Next. Yang kedua ada sterilisasi. Proses ini untuk menghilangkan semua mikroba patogen hingga nantinya akan menjadi steril. Nah, pada sterilisasi ini memiliki dua metode yang sering digunakan, yaitu yang pertama panas basah, yang kedua panas kering. Berikutnya. Yang ketiga ada disinfeksi, adalah proses mengurangi mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri. Nah, disinfeksi ini tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Hal ini berbeda dengan antiseptik. Nah, antiseptik ini adalah senyawa kimia untuk menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Antiseptik ini dia ada beberapa antiseptik, ada germisida sejati yang mampu menghancurkan mikroba atau bakteriosidal, sementara yang bersifat bakteriostatik hanya mencegah atau menghambat pertumbuhannya. Berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian mikroba. Yang pertama ada suhu, kemudian ada derajat keasaman atau pH, yang ketiga kebutuhan oksigen, yang keempat radiasi, dan yang kelima adalah jumlah dan jenis mikroorganisme. Yang pertama mengenai suhu. Tinggi rendahnya suhu itu mempengaruhi pengendalian mikroorganisme. Beberapa spesies mempunyai rentang suhu yang berbeda, ditentukan oleh sensitivitas sistem enzimnya terhadap perubahan suhu. Kemudian ada derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH ini juga tidak kalah pentingnya dari pengaruh suhu. Ada pH minimum, pH optimum, dan pH maksimum. Rentang pH bagi pertumbuhan bakteri antara 4 sampai dengan 9, dengan pH optimum 6,5 sampai 7,5. Pada jamur lebih menyukai pH asam, rentang pH antara pertumbuhan jamur yaitu 1 sampai 9, kemudian pH optimumnya 4 sampai 6. Bila ingin pH konstan selama pengendalian mikroba atau mikroorganisme ini, dapat diberikan larutan penyangga atau buffer yang sesuai dengan media mikroorganisme. Kemudian ada kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen ini tidak diperlukan mutlak oleh mikroorganisme karena ada beberapa kelompok mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen. Kemudian ada radiasi. Radiasi itu merupakan cahaya. Nah, cahaya dalam ruangan dapat menghambat
pertumbuhan mikroorganisme paparan cahaya dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan fatal bagi mikroorganisme. Mikroorganisme yang mengalami radiasi akan terjadi perubahan hingga kerusakan pada komponen organik sel hingga menyebabkan kematian. Kemudian ada jumlah dan jenis mikroorganisme. Jumlah mikroorganisme ini pada suatu permukaan atau sampel akan menentukan seberapa efektif metode pengendalian mikroba, khususnya metode kimia. Semakin banyak mikroorganisme membuat pengendalian mikroba semakin sulit. Jika suatu permukaan memiliki jumlah mikroorganisme yang lebih sedikit, pengendalian mikroba akan lebih efektif. Kemudian ada jenis mikroorganisme. Jenis mikroorganisme, tidak semua mikroorganisme dapat dikendalikan dengan cara yang sama. Jenis mikroorganisme yang ada menentukan seberapa efektif metode pengendalian tertentu yang bekerja. Misalnya, Clostridium botulinum itu bakteri tanah anaerobik yang dapat menghasilkan toksin botulisme yang mematikan. Bakteri ini akan membentuk spora yang tahan panas yang melindungi dirinya dari lingkungan ekstrim. Nah, spora tersebut dapat tetap hidup di dalam makanan kaleng dan akhirnya dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Berikutnya, Nah, berikutnya pengendalian mikroorganisme ini ada dua cara, secara kimiawi dan fisik. Yang pertama ini secara kimiawi. Jadi pengendalian mikroorganisme secara kimiawi itu dapat dilakukan menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat membunuh atau mengurangi mikroorganisme yang patogen. Next. Nah, dalam memilih bahan kimia itu terdapat hal-hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama ini ada aktivitas antimikroba. Yang kedua itu ada kelarutan dari bahan kimia. Yang ketiga stabilitas. Yang keempat bahan kimianya itu tidak bersifat toksik bagi manusia ataupun binatang lain. Yang kelima ada homogenitas. Yang keenam bahan kimia ini harus tersedia dalam jumlah besar dengan biaya yang terjangkau. Yang ketujuh, sifat bahan sesuai kegunaan. Yang kedelapan itu, kita harus tahu tipe mikroorganismenya sebelum memilih bahan kimia. Dan yang kesembilan, keadaan lingkungan. Jadi bahan kimia ini harus aman bagi lingkungan dan tidak ada efek samping. Next. Oke, selanjutnya ada faktor pengaruh efektivitas dari bahan kimia. Yang pertama itu konsentrasi agen kimia yang digunakan. Yang kedua, waktu kontak. Yang ketiga, sifat dan jenis mikroba. Yang keempat, adanya bahan organik dan ekstra. Dan yang terakhir, pH atau derajat keasaman. Berikutnya. Selanjutnya, pengendalian mikroorganisme secara fisik. Mikroba yang patogen secara fisik dapat dikendalikan dengan cara dibasmi dan dihambat pertumbuhannya. Nah, ada beberapa cara untuk mengendalikan mikroba secara fisik, diantaranya yaitu, next. Yang pertama yaitu dengan hot temperatur, meliputi tindalin, pasteurisasi, boiling, red heating, dan flaming. Yang kedua, pembekuan. Yang ketiga, pendinginan. Yang keempat, radiasi, baik dengan menggunakan sinar UV maupun sinar ionisasi. Yang kelima, filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan high efficiency particulate air filter atau HEPA dan filter bakteriologis. Yang keenam, pengeringan. Next. Baik, sekian dari pemaparan tim kelompok 6 tentang pengendalian dan pengontrolan mikroorganisme. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.